Ketika engkau bertanya kepadaku tentang apa saja pelajaran-pelajaran penting yang telah aku peroleh dari kehidupan panjang yang telah aku lalui bersamamu, sesungguhnya wahai kekasihku, tergantung jenis logamnya. Apabila logamnya besi biasa, ketika ditinggal bertahun-tahun pasti akan rusak berkarat. Ternyata engkau benar-benar logam emas. Kita lama berpisah bertahun. Setelah aku kembali, ternyata engkau tetap berkilau seperti semula. Berbagai kesulitan dan penderitaan yang telah dilalui oleh hampir semua orang tersimpan di dalam relung-relung hati yang paling dalam. Bila engkau tidak mampu untuk memahami kondisi hati mereka yang sebenarnya, mulai sajalah dengan pradugamu yang baik. Hormatilah saja mereka dengan segala kemampuan yang engkau miliki. Loyalitas orang lain terhadap dirimu tidak dapat terlalu diandalkan. Ternyata loyalitas mereka terhadap dirimu tergantung akan kebutuhan mereka. Ketika kebutuhan mereka telah diperoleh, maka loyalitas pun akan berubah. Sekali engkau pernah digigit ular, jangan pernah berharap kapan-kapan bisakah ular berubah menjadi belut. Dalam kehidupan ini aku telah banyak mendapat pelajaran. Aku tidak lagi berharap kepada kalajengking untuk mengeluarkan madu. Aku tidak akan berharap kucing menjaga rumahku. Demikian pula tidak mungkin sepotong hati ini kuserahkan kepada perempuan berhati kasar yang tidak mampu merawat rasa. Hanya engkau sajalah wahai kekasihku, tempat yang paling layak untuk tempat aku berteduh dari sengatan kehidupan ini. Sebetulnya aku ini termasuk tipe lelaki yang baik hati sekali, wahai kekasihku. Hanya saja aku ini terlalu banyak disakiti orang, sehingga merasa sangat pedih sekali. Terutama ketika dibohongi teman dekat, dikhianati orang yang kupercayai, dan ditipu oleh saudara sendiri. Sehingga sekarang aku tidak perlu bersedih hati lagi ketika menghadapi benturan-benturan kehidupan ini. Itu semua ada manfaatnya. Andaikan hidup ini selalu mulus dan lancar-lancar saja, tentu aku akan menjadi orang tertipu dalam kehidupan. Apa yang terjadi itu semuanya memang menyakitkan, tetapi di situ ada kejujuran. Bahkan terkadang pula aku harus banyak belajar untuk sedikit bersikap keras, atau terkadang harus berpura-pura dungu supaya aku mampu untuk tetap berdampingan dengan orang-orang semacam itu. Sebenarnya, wahai kekasihku, terlalu banyak orang yang ada di sekitar kita. Sesungguhnya mereka belum mencapai tingkat dewasa. Mereka itu hakikatnya hanya menyembunyikan masa kanak-kanaknya dalam gudang kenangan yang tertutup rapat. Mereka tetap seperti itu, tidak pernah berubah, hanya sekedar ganti peran permainan saja. Mungkin engkau merasa pangling, wahai kekasihku, melihat wajahku sudah banyak terdapat kerutan-kerutan. Ini bukan karena ketuaan atau umurku bertambah, melainkan karena terlalu banyaknya terpaan dan benturan kehidupan. Aku sekarang sudah lumayan, ada banyak perbaikan, makan sudah bisa lahap, tidur sudah mulai bisa nyenyak, dan badanku semakin sehat. Setelah merubah pola pikirku, yaitu aku sekarang sudah tidak memikirkan lagi apa yang dimiliki orang lain, karena aku tidak memilikinya. Ini yang menimbulkan rasa hasut dan dengki di hati ini. Demikian pula sebaliknya, aku berusaha merawat dengan baik apapun yang sudah ada, yang sudah aku miliki, karena aku melihat banyak orang lain yang tidak memilikinya.
Inilah yang membangun rasa bahagia tak terhingga di dalam hatiku, sehingga aku dapat mensyukuri anugerah Tuhanku dengan hati yang tulus. Secara khusus aku juga berharap kepadamu untuk membatasi diri. Jangan ingin tahu terlalu berlebih-lebihan, ingin mengetahui perjalanan hidupku secara mendetail selama aku berpisah denganmu sekian lama ini. Ada hal-hal yang tidak dapat aku ceritakan kepadamu, karena ini menyangkut kerahasiaan orang banyak. Jadi seyogianya cukup engkau ketahui yang baik-baik saja, yang terlihat dengan kasat mata saja. Adapun rahasia-rahasia yang lainnya, biarkan saja hanya Tuhanmu yang tahu. Yang penting engkau masih tetap seperti dulu, dan aku juga masih asli seperti semula. Wahai kekasihku, terkadang kita banyak belajar dari berbagai peristiwa yang menyakitkan hati. Kita tidak mengerti sesungguhnya mengapa mesti terjadi seperti itu. Ternyata pada suatu saat baru kita paham, memang kita mesti mengalaminya. Dalam kejujuran hidup kita lebih tenang dan nyaman. Untuk itu, wajah yang asli sebagai pemberian Tuhan itu saja yang kita pakai ketika bertemu dengan siapapun. Tidak perlu membuat wajah yang lain. Demikian pula perilaku orang lain terhadap diri kita tidak usah dimasukkan dalam laboratorium lalu dianalisa secara rinci dan mendetail. Bila kita sering melakukan hal seperti itu, bisa-bisa kita menjadi sinting. Itu semuanya tidak banyak manfaatnya. Jadi lebih baik kita kadang-kadang berpura-pura tidak tahu, atau terkadang juga kita berlakak bodoh saja. Dulu aku beranggapan seperti banyaknya orang lain, bahwa ketika kesalahan dilakukan berulang-ulang akan menyebabkan deposito ampunan akan terkuras habis. Ternyata tidak terdapat pada dirimu.